Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman kami, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebelumnya maaf teman-teman karena materinya loncat 2 materi karena kemarin itu kami salah lihat ternyata. Maaf ya teman-teman dan juga Ibu, maaf ya Bu. Baiklah materi kali ini kami dari kelompok 2 yaitu tentang motivasi belajar. Yang beranggotakan yaitu Elin Marlina, Melvira Sarki, saya sendiri, Ratna Salina Vita, dan Salsabila Denisa. Baiklah, kita langsung saja pada penyampaian materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Elin Marlina. Kepada Elin dipersilakan. Next, Weni. Next, Wen. Udah. Di sini belum. Ke materi, langsung saja ke yang satu, Wen. Ya, itu. Kepada Elin dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang pengertian motivasi. Secara etimologi, motivasi berasal dari kata Latin yang berarti menggerakkan. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa motivasi berasal dari bahasa Inggris motivation yang bisa sebagai daya batin atau dorongan. Jadi pengertian motivasi adalah suatu bentuk perubahan yang terjadi pada seseorang individu akibat adanya gejala perasaan sehingga memberikan dorongan untuk melakukan suatu tindakan yang menjadi kebutuhan atau tujuan yang ingin dicapainya, baik secara positif maupun negatif. Pada umumnya, motivasi bisa diperoleh dari dalam diri sendiri dan melalui orang lain. Dengan adanya motivasi, maka seseorang akan memiliki kekuatan atau tenaga untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya paksaan. Next. Motivasi dapat berupa motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi yang bersifat intrinsik adalah manakala sifat pekerjaan itu sendiri yang membuat seseorang termotivasi. Orang tersebut mendapat kepuasan dengan melakukan pekerjaan tersebut, bukan karena rangsangan lain seperti status ataupun uang, atau bisa juga dikatakan seseorang melalui kehobiannya. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah manakala elemen-elemen di luar pekerjaan yang melekat di pekerjaan tersebut, yang menjadi faktor utama yang membentuk seseorang termotivasi seperti status ataupun kompetensi. Contoh motivasi, penghargaan dalam bentuk pujian dari guru kepada murid yang berprestasi. Yang kedua, rajin belajar karena ingin mencapai sebuah cita-cita yang sangat diimpikan. Next. Baiklah, terima kasih kepada Elin. Penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Melvira Sarki. Kepada Melvira dipersilakan. Baiklah, saya Melvira Sarki akan melanjutkan materi kedua, yakni fungsi motivasi. Fungsi motivasi 1. Menentukan arah yang ingin dicapai. Motivasi dapat berfungsi sebagai pengarah. Maksudnya motivasi dapat menunjukkan arah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini ada 2 jenis arah yang bisa dicapai, yaitu arah yang positif dan arah negatif. 2. Menyeleksi perbuatan.
Seseorang yang tertanam motivasi di dalam dirinya akan melakukan upaya tertentu dalam melakukan tindakan yang akan dilakukannya demi mencapai hasil yang diharapkan. Dengan demikian, motivasi berfungsi sebagai penyeleksi untuk membantu individu membuang perbuatan yang tidak berkaitan dengan tujuannya. Yang ketiga, menentukan cepat atau lambatnya suatu tindakan motivasi juga dapat berfungsi sebagai promotor, yaitu mesin penggerak yang memberikan kekuatan bagi individu untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Seseorang yang termotivasi akan menentukan upaya yang harus ditempuh agar tujuan semakin cepat tercapai. Baiklah, terima kasih kepada Melviras. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang teori motivasi belajar. Banyak teori motivasi yang dikemukakan oleh para ahli yang dimaksudkan untuk memberikan uraian yang menuju pada apa yang sebenarnya manusia, dan manusia akan mendapat menjadi seperti apa. Lenny dan Becker membuat pengelompokan pendekatan materi motivasi menjadi 5 kategori, yaitu teori kebutuhan, teori penguatan, teori keadilan, teori harapan, dan teori penetapan sasaran. Yang pertama yaitu teori motivasi Abraham Maslow tahun 1943 hingga 1970. Abraham Maslow mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkan dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramid, mulai dorongan dari tingkatan terbawah. 5 tingkatan kebutuhan itu dikenal dengan sebutan hierarki kebutuhan Maslow. Dimulai dari kebutuhan biologis dasar, sampai motif psikologis yang lebih kompleks, yang hanya akan penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Kebutuhan pada suatu peringkat yang paling tidak harus terpenuhi sebagian sebelum kebutuhan pada peringkat berikutnya menjadi penentu tindakan yang penting. Yang kedua, teori motivasi Herzberg tahun 1966. Menurut Herzberg tahun 1966, ada 2 jenis faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. 2 faktor itu disebutnya faktor Huygens atau faktor ekstrinsik dan faktor motivator atau faktor intrinsik. Faktor Huygens memotivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan. Termasuk di dalamnya adalah hubungan antar manusia, imbalan kondisi lingkungan, dan sebagainya, atau faktor ekstrinsik. Sedangkan faktor motivator memotivasi seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan yang termasuk di dalamnya adalah achievement, pengakuan, kemajuan tingkat kehidupan, dan sebagainya. Yang ketiga itu teori motivasi Achievement MC Salen tahun 1961. Teori yang dikemukakan oleh MC Salen menyatakan bahwa ada 3 hal penting yang menjadi kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan akan prestasi, yang kedua kebutuhan akan hubungan sosial atau hampir sama dengan social net-nya Maslow. Yang ketiga yaitu dorongan untuk mengatur. Next. Yang keempat yaitu motivasi Fromm tahun 1964. Teori dari Fromm tentang Cognitive Theory of Motivation menjelaskan mengapa seseorang tidak akan melakukan sesuatu yang ia yakini. Ia tidak dapat melakukannya, sekalipun hasil dari pekerjaan itu sangat dapat ia inginkan. Menurut Fromm, tinggi rendahnya motivasi seseorang ditentukan oleh 3 komponen, yaitu yang pertama, ekspektasi atau harapan, keberhasilan pada suatu tugas. Yang kedua, instrumentalis, yaitu penilaian tentang apa yang akan terjadi jika berhasil dalam melakukan suatu tugas, atau keberhasilan tugas untuk mendapatkan outcome tertentu. Yang ketiga, yaitu valensi, yaitu respon terhadap outcome seperti perasaan positif, netral, atau negatif.
Motivasi tinggi jika usaha menghasilkan sesuatu yang melebihi harapan, motivasi rendah jika usahanya menghasilkan kurang dari yang diharapkan. Yang kelima yaitu motivasi Clayton Alderfer mengetengahkan teori motivasi yang didasarkan pada kebutuhan manusia akan keberadaan, hubungan, dan pertumbuhan. Teori ini sedikit berbeda dengan teori Maslow. Di sini, Alvader mengemukakan bahwa jika kebutuhan yang lebih tinggi tidak atau belum dapat dipenuhi, maka manusia akan kembali pada gerak yang fleksibel dari pemenuhan kebutuhan dari waktu ke waktu dan dari situasi ke situasi. Baiklah, penyampaian materi selanjutnya yaitu oleh Salsabila Denisa. Kepada Salsa dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya itu upaya guru meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama, menggunakan variasi metode penyajian yang menarik. Dengan pembelajaran yang menarik, maka akan membangkitkan rasa ingin tahu siswa di dalam kegiatan pembelajaran yang selanjutnya siswa akan termotivasi dalam pembelajaran. Yang kedua, berilah pujian yang wajar setiap keberhasilan siswa. Motivasi akan tumbuh manakala siswa merasa dihargai. Dalam pembelajaran, pujian dapat dimanfaatkan sebagai alat motivasi. Karena anak didik juga manusia, maka dia juga senang dipuji. Karena pujian menimbulkan rasa puas dan senang. Namun begitu, pujian harus sesuai dengan hasil kerja siswa. Jangan memuji secara berlebihan karena akan terkesan. Namun begitu, pujian harus sesuai dengan hasil kerja siswa. Jangan memuji secara berlebihan karena akan terkesan dibuat-buat. Yang ketiga, berilah komentar terhadap hasil pekerjaan siswa. Setelah siswa selesai mengerjakan suatu tugas, sebaiknya berikan komentar secepatnya. Misalnya dengan memberikan tulisan bagus atau teruskan pekerjaanmu, dan lain sebagainya. Komentar yang positif dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang keempat, ciptakan persaingan dan kerjasama. Persaingan yang sehat dapat menumbuhkan pengaruh yang baik untuk keberhasilan proses siswa. Melalui persaingan siswa dimungkinkan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh hasil yang terbaik. Oleh sebab itu, guru harus mendesain pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk bersaing baik antar kelompok maupun antar individu. Baiklah, terima kasih kepada Salsabila Denisa. Dengan berakhirnya penyampaian materi dari Salsa tadi, maka sesi penyampaian materi juga berakhir. Baiklah, kita masuk pada sesi penambahan materi. Kami akan membuka 3 penambah materi. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin menambahkan, persilakan. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? Baiklah, jika tidak ada, kita langsung saja masuk ke sesi pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, moderator. Kepada Yenika, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Yenika Khairunisa dengan NIM 20129226 dari kelompok 1, ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Yaitu, bagaimana cara kita sebagai guru dalam memotivasi siswa yang malas belajar, suka tidak masuk kelas, dan cenderung tidak naik kelas. Dan ditambah lagi faktor penyebabnya yaitu lingkungan keluarga yang cuek terhadap pendidikan anaknya, sehingga anaknya tidak mendapatkan perhatian dan kepedulian dari orang tuanya. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yenika. Apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya?
Izin bertanya, moderator. Kepada Aisyah Fauzia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aisyah Fauziah dengan NIM 20129241 dari kelompok 5. Sebelumnya, di dalam makalah telah dijelaskan bahwa motivasi itu ada dua, yaitu motivasi dari diri sendiri dan motivasi dari orang lain. Pertanyaannya adalah, di antara dua motivasi tersebut, motivasi manakah yang paling memberikan dampak paling signifikan terhadap peserta didik atau siswa? Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Aisyah. Apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Kepada Ulfa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Tanya moderator. Yang ingin saya tanyakan ialah pada poin C dari upaya meningkatkan motivasi belajar siswa. Di sini dapat diketahui bahwa salah satu upaya meningkatkan motivasi belajar siswa ialah menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana pendapat dari kelompok penyaji mengenai poin dari C tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Baiklah, kepada Asyifa dipersilakan. Baiklah, Syifa Ramadhani dengan NIM 2015 dari kelompok 5 ingin bertanya. Tadi saya ada mendengar mengatakan bahwa motivasi itu ada yang membawa ke arah positif dan ada yang membawa ke arah negatif. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah contoh motivasi yang membawa ke arah negatif? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Asyifa. Apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Kami membuka satu pertanyaan lagi. Baiklah, jika tidak ada, kami mohon... Izin bertanya, moderator. Ya, kepada Pira dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pira Cornelia dengan NIM 20129558 dari kelompok 7 ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya, jelaskan menurut pendapat kelompok penyaji, bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik dalam mempelajari sesuatu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pira. Baiklah, kami mohon waktunya kepada teman-teman untuk mencari jawaban. Teman-teman, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang berikan tadi. Yang pertama, pertanyaan dari Yenika Khairunisa akan dijawab oleh Melvira Sarki. Kepada Melvira dipersilakan. Baiklah, saya Melvira Sarki akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Yenika. Pertanyaan dari saudari Yenika adalah, bagaimana cara kita sebagai guru dalam memotivasi siswa yang malas belajar, suka tidak masuk kelas, dan cenderung tidak naik kelas, ditambah kurangnya perhatian dan kepedulian orang tua terhadap pendidikan atau belajar anaknya. Anak-anak yang kurang perhatian dari orang tuanya biasanya ia tidak peduli dengan tugas-tugas karena orang tua juga tidak ikut andil dalam pendidikan anaknya. Misalnya, ketika anak mendapatkan PR dari gurunya, sedang orang tua yang tidak memperhatikan anaknya, maka kemungkinan kecil anak akan mengerjakannya.
guru memang orang yang bertanggung jawab dalam pendidikan peserta didik di sekolah. Namun, hal ini juga harus dengan bantuan orang tua. Karena sebaik apapun pendidikan yang diberikan oleh seorang guru di sekolah, jika di rumah juga tidak dibiasakan dengan hal baik juga, maka pendidikan di sekolah tidak ada gunanya. Dengan itu, maka orang tua harus memperhatikan anaknya dengan andil dalam pendidikan anaknya. Kemudian, ketika hal tersebut sudah terlanjur terjadi, maka guru harus memberikan strategi bimbingan belajar khusus kepada anak yang kurang perhatian dari orang tua. Strategi guru dalam memberikan bimbingan belajar dengan menciptakan bimbingan belajar efektif. Bimbingan belajar efektif adalah suatu bantuan yang diberikan pada siswa untuk mengatasi masalah-masalah dalam belajar sehingga mendapatkan hasil yang baik. Contohnya, bimbingan yang dapat diberikan oleh guru adalah kita bisa membantu di mana anak tersebut mengalami kesulitan dalam memahami materi. Anak cenderung menghindari materi pelajaran yang ia sulit pahami. Jika anak kesulitan materi, orang tua perlu dan guru menelaah penyebab apa yang penyebab mereka mengalami kesulitan materi tersebut. Ketiga, bantu anak-anak tersebut nyaman dengan lingkungan belajarnya. Kadang guru yang killer, teman yang suka membuli, atau fasilitas belajar yang tidak memadai sering kali membuat anak kehilangan motivasi untuk belajar. Selanjutnya, mengalami kelelahan. Belajar merupakan proses berpikir kompleks yang membutuhkan banyak energi. Jadi, wajar jika anak memiliki terlalu banyak aktivitas menjadi malas belajar. Karena itu, harus kita bantu dengan seperti permainan atau yang membuat mereka nyaman dengan belajar. Selanjutnya, kurangi gangguan seperti gadget, media sosial, suasana bising, dan kegiatan sosial yang bersama teman-teman yang banyak mengganggu aktivitas mereka. Bantu mereka mengerti apa sebenarnya tujuan mereka sekolah dan bangun komunikasi dengan anak. Ajak anak-anak untuk menentukan tujuan belajarnya, kenali gaya belajarnya, bimbing anak-anak menyusun sistem belajarnya sendiri, dan buat suasana belajar menyenangkan. Dan yang terutama, hargai proses belajar dan hindari terlalu fokus pada prestasi. Sekian, saya lanjutkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Melvira Sarki. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawabannya? Baiklah, jika tidak ada, kami akan lanjut untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Aisyah Fauziah yang akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya yaitu, di antara motivasi dari diri sendiri dan motivasi dari orang lain, manakah di antara keduanya yang memberikan dampak atau pengaruh paling besar terhadap siswa? Menurut saya, jika untuk siswa sekolah dasar, lebih baik motivasi dari orang lain atau ekstrinsik. Karena siswa sekolah dasar biasanya cenderung lebih suka dimotivasi dari luar dahulu. Baru ia mau melakukan sesuatu. Contohnya seperti ketika belajar di sekolah, ia akan giat belajar jika ada dorongan dari guru ataupun orang tua. Misalnya, jika mendapat ranking 1, maka akan diberikan sesuatu sehingga akan memacu motivasi siswa tersebut untuk menjadi yang terbaik di kelasnya. Selain itu, siswa sekolah dasar biasanya juga suka dipuji oleh gurunya ketika proses pembelajaran, sehingga akan memacu semangatnya untuk terus belajar dan mendapat pujian dari guru, sehingga akan memberikan dampak yang baik bagi siswa tersebut. Itulah jawaban dari saya. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? Baiklah, jika tidak ada, kita lanjut pada jawaban selanjutnya, yaitu jawaban dari pertanyaan Ulfa Ramadhani yang akan dijawab oleh Salsabila Denisa. Kepada Salsa dipersilakan.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ulfa Ramadhani. Pertanyaannya yaitu, menurut kelompok penyaji, apa yang dimaksud dari menciptakan suasana menyenangkan dalam belajar? Suasana yang menyenangkan dalam belajar itu adalah suatu proses pembelajaran yang berlangsung dalam suasana yang menyenangkan dan mengesankan. Suasana pembelajaran yang menyenangkan dan batasan akan menarik minat peserta didik untuk terlibat secara aktif sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai maksimal. Di samping itu, pembelajaran yang menyenangkan dan berkesan akan menjadi hadiah atau reward bagi peserta didik yang pada gilirannya akan mendorong motivasinya semakin aktif dan berprestasi pada kegiatan belajar berikutnya. Dengan kata lain, pembelajaran menyenangkan memiliki pola hubungan yang baik antara guru dan anak. Jadi itulah yang dimaksud dari menciptakan suasana menyenangkan dalam belajar. Sekian, terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Salsa. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Salsa tadi? Izin menambahkan, moderator. Baiklah, kepada Diva dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, saya Ediva Al-Azana dari kelompok 1 dengan NIM 20129265. Ingin menambahkan jawaban dari kelompok penyaji mengenai pertanyaan dari Ulfa tentang maksud dari pembelajaran yang menyenangkan. Maksudnya adalah di mana siswa merasa rileks, santai, dan senang dalam melakukan pembelajaran. Dengan adanya pembelajaran yang menyenangkan, maka siswa tidak akan tertekan dan bisa enjoy menikmati proses belajar. Ilmu yang diberikan pun dapat diserap dengan baik oleh otak siswa. Selain itu, siswa menjadi tidak cepat bosan. Jika pembelajaran menyenangkan, malahan siswa akan ketagihan dalam belajar. Dalam proses membuat pembelajaran jadi menyenangkan, juga dapat membuat daya motorik siswa menjadi lebih aktif, sehingga semua alat tubuh yang ada pada siswa dapat bergerak dan dapat menunjang pikiran siswa untuk lebih lagi dalam belajar. Baiklah, itu jawaban dari saya. Terima kasih, kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ediva. Apakah masih ada teman-teman yang ingin menambahkan? Baiklah, jika tidak ada, kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Asyifa Ramadhani yang akan dijawab oleh Elin Marlina. Kepada Elin Marlina dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Asyifa Ramadhani tentang motivasi negatif untuk pembelajaran ini. Motivasi negatif merupakan pemberian motivasi yang dilakukan dengan cara dikenakan denda, hukuman, ancaman, dan sanksi terhadap siswa yang melanggar suatu peraturan di sekolah. Kebanyakan manusia sedang menerima perhatian tersebut dalam pekerjaannya yang selesai dengan baik. Baiklah, terima kasih kepada Elin. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Izin menambahkan, moderator. Kepada Diva dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Ediva Alzana dengan NIM 20129265 dari kelompok 1 ingin menambahkan jawaban dari kelompok penyaji tadi mengenai motivasi negatif. Memang benar motivasi negatif berupa hukuman yang malahan sebenarnya motivasi negatif tidak benar diadakan karena pada dasarnya seorang siswa apalagi yang masih menduduki bangku sekolah dasar, jika diberikan motivasi negatif justru akan membuat siswa tersebut lebih down dan lebih tertekan karena pada umumnya anak-anak akan berpikir jika ia diberikan hukuman maka seperti hukuman tersebut akan menjadi tekanan tersendiri bagi anak tersebut sehingga ia justru bukannya malah rajin belajar jadi tambah malas dalam belajar dan otaknya tidak bisa untuk menerima pelajaran tersebut karena motivasi negatif yang tadi diberikan oleh gurunya. Jadi kita sebagai seorang guru tersebut, kita sebagai seorang guru seharusnya tidak boleh memberikan motivasi negatif kepada anak didik kita, apalagi yang mengenai dengan hukuman-hukuman yang bisa membuat anak tertekan. Baiklah, terima kasih. Kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Diva Alzana. Apakah masih ada yang ingin menambahkan? Baiklah, jika tidak ada, kita lanjut pada pertanyaan terakhir, yaitu dari Pira Cornelia, yang akan dijawab oleh Melvira Sarki. Kepada Melvira dipersilakan.
Baiklah, saya Melvira Sarki akan coba menjawab pertanyaan dari saudari Vira Cornelia. Yakni pertanyaannya, jelaskan menurut pendapat kelompok penyaji, bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik dalam mempelajari sesuatu. Cara menumbuhkan motivasi intrinsik dalam mempelajari sesuatu, pada saat kita belajar, kita tidak hanya melibatkan logika tetapi juga emosi. Proses belajar dipengaruhi oleh sistem limbik pada otak yang merespon ancaman atau hadiah. Sehingga jika ingin belajar secara efektif dan menyenangkan, kita harus mengoptimalkan emosi. Dari motivasi intrinsik adalah siswa di SD sangat suka bermain bola karena kata mereka bermain bola itu asyik. Pokoknya kalau lagi berkumpul kalau rame itu main bola, pokoknya suka. Intinya mereka melibatkan emosi mereka saat mereka belajar. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Izin menambahkan moderator. Kepada Ediva dipersilakan. Baiklah, saya Ediva Azana dengan NIM 20129265 dari kelompok 1 akan menambahkan jawaban dari kelompok penyaji tadi. Motivasi intrinsik dipacu berdasarkan kesenangan, minat, atau kenyamanan dalam diri siswa. Siswa yang berhasil memotivasi dirinya untuk nyaman dalam belajar merupakan tipe karakteristik yang sulit ditemukan dalam sekolah. Siswa dengan karakteristik seperti ini merupakan siswa dewasa yang dapat memahami pentingnya belajar dan dapat membedakan dampak positif dan negatif yang diterima dirinya dalam pergaulan sosial. Rasa ingin tahu yang besar inilah yang memiliki motivasi intrinsik yang sangat kuat. Motivasi intrinsik pada siswa bukanlah sesuatu hal yang natural atau bakat anak saja. Hal ini dapat ditumbuhkan dalam diri siswa. Oleh karena itu, ada beberapa tips yang bisa digunakan untuk meningkatkan motivasi intrinsik pada diri siswa. Yang pertama, membagi pengalaman hidup dengan siswa. Yang kedua, bekerja sama dengan siswa dalam pengalaman belajar. Yang ketiga, memancing rasa penasaran siswa di setiap mata pelajaran. Yang keempat, hindari penghargaan ekstrinsik seperti penghargaan karena dia ranking 1, tetapi berikan penghargaan karena dia berhasil bertanya atau menjawab apapun. Lalu, membuat mata pelajaran unik yang bebas tanpa melihat siswa tersebut berada dalam kelas apa. Selanjutnya, tanyakan kepada siswa apakah motivasi belajarnya dan beri kesempatan untuk melakukannya ke dalam kelas. Lalu, menantang siswa untuk menemukan solusi baru. Menyemangati siswa secara kreatif dalam menyelesaikan tugasnya. Selain hal itu, kita harus menumbuhkan rasa senang dalam mempelajari sesuatu bisa dengan cara membuat semenarik mungkin hal-hal yang dipelajari agar emosi dapat pada performa yang baik. Agar belajar bisa seperti bermain game, diperlukan kondisi optimal atau flow state. Ada 3 syarat yang untuk mencapai kondisi optimal. Yang pertama, dopamin. Dopamin merupakan kemampuan memperbarui informasi dan fokus pada sesuatu yang dikerjakan. Lalu noradrenalin untuk menjaga kelangsungan hidup. Yang selanjutnya asetilkolin ditemukan paling banyak pada bayi yang memiliki puncak performa emosi tertinggi yang selalu fokus pada hal-hal yang mereka perhatikan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya tambahkan. Kembali kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ediva Alzana. Apakah masih ada yang ingin menambahkan? Baiklah, jika tidak ada, dengan berakhirnya jawaban dari Ediva tadi, mungkin sampai di situ. Karena Ibu tidak ada, saya akan memberikan kesimpulan mengenai materi hari ini. Yaitu, sebentar.
Maaf teman-teman, tadi saya terkendala oleh jaringan. Baiklah, saya akan melanjutkan. Kesimpulan dari motivasi penting dalam membentuk seberapa besar minat belajar siswa. Motivasi juga mempengaruhi seberapa banyak siswa akan mempelajari dari suatu kegiatan pembelajaran atau seberapa banyak penerapan siswa dalam menangkap informasi yang disajikan kepada mereka. Siswa yang terdorong untuk belajar akan menggunakan kognitif yang lebih tinggi dalam mempelajari materi, sehingga siswa dapat menyerap dan menangkap lebih baik. Motivasi belajar siswa merupakan faktor utama dalam keberhasilan belajar siswa. Siswa yang termotivasi dengan baik akan menghasilkan tingkat keberhasilan yang lebih baik pula. Baiklah, dengan berakhirnya kesimpulan yang saya bacakan tadi, jika ada salah atau salah berbuat atau salah kata, saya mohon maaf sebagai moderator. Tadi saya buka dengan salam, sekarang saya tutup dengan mengucap wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.